pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Bapak Guru harap kalian semua sehat dan siap mengikuti pelajaran ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran kalian semua. Terima kasih untuk semangat kalian semua anak-anakku. Tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan dan minum air putih yang banyak. Ya, dan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali kegiatan kita dengan doa bersama ya. Mari adik-adik, kita mengambil sikap untuk berdoa, tangan di dada. Oke, kita doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang bijaksana, pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal Salomo, Raja Israel yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Semoga melalui pelajaran ini kami bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan. Bantulah kami untuk mampu membedakan kehendak-Mu di dalam diri kami, sehingga kami selalu mengutamakan kebenaran melalui perkataan, melalui sikap dan perbuatan sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, mari kita masuk ke materi kita. Sebelumnya Bapak Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar kata ini? Ada? Kata bijaksana, ada yang pernah mendengar? Oke, ketika mendengar kata bijaksana, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Tentu, ketika kita mendengar kata bijaksana, yang lintas dalam pikiran kita adalah tentang perbuatan atau sikap, atau juga keadaan yang adil, pintar, tidak egois, dan dia selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu, dan dia juga mau mendengarkan orang lain. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa dan bagaimana sikap bijaksana itu, kita akan belajar bersama hari ini dalam kisah Salomo yang bijaksana. Adik-adik siap? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengenal kisah Salomo yang bijaksana, sehingga mampu meneladani sikap kebijaksanaan Salomo dalam hidup sehari-hari. Berikut Bapak Guru akan menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran dan kesepakatan kelas kita hari ini. Halo anak-anak sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, maka Bapak Guru mengharapkan agar kalian bisa mengikuti semua proses pembelajaran ini dengan baik. Yang pertama, kita akan mendalami cerita kera dan buaya. Yang kedua, kita mendalami teks kitab suci dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai ayat 28 melalui tayangan video. Dan yang ketiga, bermain peran tentang cerita hikmah Salomo pada waktu memberi keputusan. Dan yang keempat, kita akan mengerjakan LKPD. Bapak Guru akan memberikan LKPD dan kamu kerjakan dalam kelompok. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, adik-adik masih semangat? Harus semangat ya. Berikut mari kita saksikan cerita kera dan buaya. Pada zaman dahulu terdapat seekor monyet dan buaya. Buaya dan monyet saling bersahabat. Mereka saling membantu. Mereka tinggal di sebuah hutan. Monyet tinggal di atas pohon dan buaya tinggal di sebuah sungai. Buaya pun pulang ke rumahnya. Buaya pun bertemu dengan istrinya. Istrinya berkata, "Aku mau makan jantung monyet." Buaya pun terkejut mendengar kata-kata istrinya. Karena buaya sayang dengan istrinya, buaya pun berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan jantung monyet. Buaya pergi ke rumah monyet. Buaya berkata kepada monyet, "Istriku ingin menjemput engkau ke rumahku. Dia menjamu makan yang enak sekali." Monyet setuju mendengar itu. Monyet pun naik di atas bahu buaya. Ketika sampai di tengah sungai, buaya berkata kepada monyet, "Istriku mau makan jantungmu." Monyet terkejut mendengar kata-kata buaya. Monyet pun berkata,
jantungku tertinggal di rumah. Maka buaya pun kembali lagi ke rumah monyet untuk mengambil jantung monyet. Setelah sampai di rumah monyet, monyet pun naik ke dalam rumahnya dan monyet tidak mau lagi bertemu dengan buaya lagi. Halo anak-anak, setelah mendengar cerita tadi, coba kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa tokoh pada cerita tadi? Dan yang kedua, dari tokoh yang kamu sebutkan itu, siapa tokoh yang paling kamu sukai dan mengapa? Yang ketiga, siapa tokoh yang tidak kamu sukai dan alasannya kenapa? Yang keempat, mengapa buaya yang telah cukup lama bersahabat dengan kera pada saat itu ingin mengambil jantung kera sahabatnya itu? Dan yang kelima, sikap apa yang ditunjukkan oleh kera dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya? Kemudian yang terakhir, dari cerita tadi, pelajaran apa yang bisa adik-adik petik? Adik-adik sekalian, dari cerita tadi, kera menunjukkan bahwa dirinya cerdas dan bijaksana. Dari pengalaman itu, kera pasti akan lebih berhati-hati dalam berteman. Dia tidak mau jika diajak buaya naik ke punggungnya lagi untuk pergi ke tengah sungai. Inilah yang dinamakan dengan sikap atau tindakan yang bijak. Artinya, kera menentukan sikap yang tepat atau keputusan yang lebih baik dalam kehidupannya. Adik-adik sekalian, diharapkan dapat meneladani sikap si kera yang cerdas dan bijaksana. Kecerdasan atau kepandaian atau kebijaksanaan itu kita dapat melalui proses belajar di sekolah, melalui latihan di rumah, dan juga kebijaksanaan itu tumbuh melalui pengalaman hidup kita yang kita gali dan kita renungkan melalui refleksi. Hal itu berguna bagi kita dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita saksikan video berikut dengan serius agar kita bisa memahami mengapa Raja Salomo disebut sebagai raja yang bijaksana. Pada suatu hari, masuklah dua orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Oke adik-adik, setelah kita menyaksikan video tadi, mari kita menjawab beberapa pertanyaan penonton berikut. Pertanyaan pertama, siapa saja yang kalian saksikan dari cerita video di atas?
Yang kedua, apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara Raja Salomo menentukan ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup tersebut? Dan yang terakhir, apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian ada yang mirip dengan kisah video tadi? Coba ceritakan pengalaman kalian. Oke adik-adik, itulah cerita dari kisah kebijaksanaan Salomo. Bagaimana cara Salomo menentukan siapa ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup itu. Cerita ini mau menegaskan kepada kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang kasih, tentang empati, dan keadilan. Dengan kebijaksanaannya, Salomo tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga melindungi kehidupan yang tidak bersalah. Berikut kalian akan dibagikan ke dalam kelompok, kita akan bermain peran. Ada yang akan menjadi Raja Salomo, ada yang menjadi ibu dari anak yang hidup, ada yang menjadi ibu dari anak yang sudah meninggal, ada yang menjadi prajurit dan pelayan Raja Salomo. Dan sekarang, mari kita masuk dalam kelompok untuk kita bermain peran. Apakah adik-adik siap? Ayo semua masuk dalam kelompok dan kita akan melatih untuk bermain peran sesuai dengan video yang telah kalian saksikan tadi. Sebagai panduan tambahan, silakan kalian buka kembali kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1-28 dan baca untuk mengambil peran masing-masing tokoh. Setelah bermain peran, Bapak Guru akan menguji pemahaman kalian atas cerita Raja Salomo dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bapak Guru akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Kalian akan menulis nama dan kelas dan menjawab 4 pertanyaan yang disediakan. Halo adik-adik, setelah menyelesaikan LKPD, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran bersama Bapak Guru hari ini? Kegiatan pembelajaran manakah yang paling kalian sukai? Adakah kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Menurut kalian, hal terbaik apa yang perlu kita lakukan bersama untuk pembelajaran kita berikutnya? Dan sebagai tugas, buatlah puisi, doa, atau gambar yang menceritakan tentang kebijaksanaan. Baik adik-adik, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa bersama. Bapak Guru akan meminta salah satu untuk memimpin kita doa. Terima kasih adik-adik untuk keterlibatan kita semua dalam pembelajaran hari ini. Kalian semua luar biasa, hebat, dan menjadi anak yang cerdas. Belajar terus dan tetap jaga kesehatan.